Setahu saya, Katolik itu tidak menekankan persepuluhan. Padahal pertama kali yang mengaktifkan persepuluhan itu Katolik. Nah, setelah gerakan, ya saya tidak menyalahkan gerakan ini ya, karena kebetulan saya juga dari aliran itu. Ya, sebut saja dari aliran Pentakosta Karismatik. Pada umumnya rata-rata entah kenapa, walaupun ada juga sih aliran lain yang juga menerapkan ini, pada dasarnya semua aliran juga ada ini ya, tapi penekanannya beda-beda. Tapi saya ada dengar beberapa gereja Pentakosta Karismatik yang mengajarkan kalau Anda tidak bayar persepuluhan, Anda masuk neraka. Astaga, buat apa Tuhan Yesus mati gara-gara Anda tidak bayar persepuluhan, Anda masuk neraka? Ayatnya juga nggak ada. Iya kan? Kalau Anda tidak bayar persepuluhan, pintu portal surga tidak terbuka. Astaga, Alkitab juga tidak mengajarkan itu. Itu pendeta ngaco semua ya. Jadi ditakut-takuti itu. Ya, saya bukan mengajari Anda untuk tidak memberi persembahan loh ya. Gereja Katolik yang pertama kali mengaktifkan kembali persepuluhan akhirnya ditinggalkan karena itu tidak alkitabiah. Loh, karena ada apa persepuluhan di Alkitab? Iya, itu adalah instruksi kepada orang Yahudi yang terikat oleh hukum Taurat. Nah, Anda bacalah buku saya. Yang mau order bukannya promosi ya. Anda bisa lihat di deskripsinya. Ya, Anda bisa pesan online. Atau Anda nonton aja di channel saya ini, Anda lihat ya, cari mengenai persepuluhan, ada 29 episode. Lah, orang yang mendapatkan mandat aslinya saja sekarang tidak bayar, kenapa Anda sok-sokan mau bayar? Sekali lagi, bukan mengajarkan Anda untuk tidak memberi loh ya. Anda tetap harus memberi, tetapi jangan menyebutnya itu persepuluhan. Udah itu aja. Nah, karena konsep persepuluhan yang salah dan sudah diperkosa habis-habisan, itu menjadi alat untuk memperkaya banyak pendeta. Apalagi kalau pendetanya khotbahnya persepuluhan terus. Dengan nakut-nakutin, kalau Anda nggak bayar persepuluhan, nggak masuk surga. Tingkap-tingkap langit nggak dibuka. Waduh, ngibulnya luar biasa gitu ya. Itu ujung-ujungnya apa? Untuk memakmurkan dirinya sendiri. Saya ngomong terus terang aja. Saya suka, apa ya, gemes gitu ya kalau melihat pendeta khotbahnya dari hari ke hari, minggu ke minggu, persepuluhan terus gitu ya. Ada, Anda lihat saja. Jangan-jangan pendeta Anda loh yang setiap minggu, setiap saat kalau khotbah pasti ada kata-kata persepuluhannya. Padahal gereja itu atau umat perjanjian baru tidak lagi dimintakan persepuluhan. Nah, sekarang pendeta gitu ya, kayak apalagi yang sering ngancem jemaatnya untuk kasih persepuluhan. Kayak Anda lihat saja. Saya tidak menyalahkan kalau pendeta kaya raya loh ya, kalau dia benar-benar punya bisnis sendiri.
Bukan dari bisnis menjual Yesus. Nah, ini dia bisnis menjual Yesus. Apa itu, Pak? Bisnis menjual Yesus. Iya, dia ajarkan bahwa Yesus minta kita bayar persepuluhan. Yesus nggak pernah minta persepuluhan. Nggak pernah ngajar. Saya tanya ya, Yesus itu gembala agung ya. Artinya dia gembala dari seluruh gembala sidang di dunia kan? Ya. Pertanyaannya, gembala agung pernah menerima persepuluhan nggak? Dari murid-muridnya aja. Enggak kan? Coba Anda cari di Alkitab, ada nggak Yesus menerima persepuluhan? Dia gembala agung loh. Kenapa gembala sidang di dunia minta persepuluhan dari jemaatnya? Tidak heran kalau di negara-negara lain di Eropa, bahkan gereja-gereja yang dulunya menjadi suatu ikon yang luar biasa di negara tersebut dan belakangan sudah mulai ditutup, bahkan berubah menjadi toko seks toy. Kita bisa sama-sama bertumbuh dan kita sama-sama memikirkan bagaimana ke depannya kalau situasi kondisinya berjalan seperti ini terus. Tidak heran kalau di negara-negara lain di Eropa, bahkan gereja-gereja yang dulunya menjadi suatu ikon yang luar biasa di negara tersebut dan belakangan sudah mulai ditutup, bahkan berubah menjadi toko seks toy atau seks tools gitu ya, atau juga menjadi rumah ibadah lain. Tidak heran itu terjadi karena orang-orang di dalam gereja sendiri ternyata masih banyak terjadinya praktek-praktek politik gereja, di mana praktek politik gereja ini jelas hanya menguntungkan kepentingan pribadi dan menguntungkan kepentingan organisasi, jauh daripada pemikiran bagaimana pengelolaan gereja ini dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sungguh ironis ya Bapak Ibu Saudara, apalagi melihat adanya persaingan-persaingan di dalam gereja. Persaingan di dalam gereja saja itu bukan hanya persaingan dari individu ke individu, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, ya masih banyak. Tetapi persaingan di dalam organisasi sendiri pun, antara organisasi dengan organisasi ini juga banyak. Coba deh Bapak Ibu Saudara mungkin pernah melihat di dalam sebuah gedung, mungkin di dalam sebuah gedung mall, ada beberapa gereja di sana. Bisa 2, bahkan lebih. Bisa 3 atau 4 gereja di dalam sebuah gedung. Kalau kita melihat kondisi-kondisi seperti ini, apakah ini sehat? Mengerikan sekali. Karena kedepannya ini menjadi sesuatu hal yang tidak baik buat pertumbuhan umat, tidak baik sendiri buat pertumbuhan gerejanya. Kenapa? Di dalam satu gedung tersebut terdapat persaingan antara organisasi gereja dengan gereja yang lainnya. Bahkan ya, kalau dia berbeda sinode, ini masih oke lah kita melihat ya namanya juga berbeda sinode. Berbeda sinode saja kita masih memikirkan kalau dia ada di dalam satu gedung yang sama, lalu dia membuka juga gereja di situ, ada gereja dengan gereja dia ada di situ. Itu juga sesuatu hal yang aneh. Tujuannya apa? Kembali lagi, tujuannya apa gitu loh untuk membuka hal-hal seperti itu. Kenapa tidak mencari daerah-daerah tempat-tempat yang tidak terjangkau? Nah, di sini kan nanti banyak alasan ya. Ya kan karena jemaat kita ada yang di daerah situ. Nah, ini akhirnya terjadilah pembenaran-pembenaran menurut pemikiran manusia, menurut pemikiran individu. Seperti itu ya, karena ada jemaat kita di sana, makanya kita buka di sana. Padahal apakah itu yang sesungguhnya terjadi? Inilah politik gereja yang jujur saya katakan akan membawa kehancuran ke depannya. Ya mungkin
belum 5 tahun, 10 tahun sekarang, tetapi ke depan ini pasti akan membawa kehancuran. Karena jelas tujuannya ya berusaha untuk menarik satu dengan yang lainnya, jemaat satu dengan yang lainnya, supaya bisa masuk, ngikut, alias memperbanyak jumlah anggota gereja masing-masing. Bahkan ketika saya mengamati dalam satu gedung, sebuah pusat perbelanjaan, ada terdapat beberapa gereja dan dengan sinode yang sama. Mengerikan ya. Kalau sinodenya berbeda, kita masih, ya sudah deh. Sinodenya berbeda, pasti cara berpikir beda, doktrin berbeda, pencapaian berbeda. Ini dengan sinode yang sama, hanya berbeda gembalanya. Dia bisa membuka di beda lantai, atas dan bawah, bedanya hanya di lantainya saja. Tetapi sinodenya sama, hanya gembalanya yang beda. Coba bayangkan, hanya dengan beda satu lantai di gedung yang sama, membuka gereja juga sama di situ. Apa kira-kira motivasinya?